Permasalahan terkait judi online belakangan ini ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Bahkan oknum polisi pun turut terlibat kasus judi online. Salah satunya kasus Polwan membakar suaminya yang juga anggota Polri karena bermain judi online. Menyikapi hal itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memerintahkan jajarannya baik di tingkat Polres maupun Polsek untuk mengecek seluruh ponsel milik anggotanya apakah terlibat dalam judi online. Irjen Pol Karyoto mengatakan kasus judi online sudah menyasar seluruh lapisan masyarakat. Upaya penegakan hukum kita sudah lakukan. Beberapa kali kita melakukan penindakan. Sebelum adanya pemerintah yang begitu atensi untuk memberantas, kita sudah lakukan itu. Dan sekarang ya memang teman-teman tahu bahwa yang melakukan ikut bermain ya itu banyak sekali masyarakat dari lapisan ya bermacam-macam lah. Mungkin ada yang profesi karyawan atau mungkin ada mahasiswa, mungkin ada anak-anak yang paham tentang gadget dan dia bisa memainkan. Yang jelas itu sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa judi ini tidak akan pernah menang. Yang menang pasti bandar. Ya. Dan itu judi itu sesuatu hal yang kalau dalam agama sudah jelas dilarang. Makanya mari kita sama-sama menghimbau masyarakat. Kalau servernya di luar negeri itu kan agak repot. Kita yang bisa melakukan takedown adalah Kominfo. Dan saya melihat mendengar laporan dari anggota-anggota kami ya itu sudah dilakukan upaya-upaya itu dengan takedown itu. Pak, kalau anggota yang melakukan judi online apa Pak yang dilakukan oleh sanksi atau apa yang dilakukan oleh Polda? Ya nanti kita lihat hukumnya kalau apakah itu masuk di pasal 303. Nah, kita lihat nanti. Dan secara disiplin kode etik dan lain-lain, apalagi misalnya ada keluhan dari istrinya bahwa gaji tidak pernah diserahkan, tunjangan kinerja tidak diserahkan kepada istrinya, tiba-tiba habis itu dampaknya banyak. Ya, ketika mereka kalah, duitnya nggak ada, keluarga bisa goncang. Dan kemarin kejadian di mana? Ya, di Jawa Timur. Jawa Timur itu sebuah pembelajaran buruk yang harus kita pahami bahwa judi online adalah sangat merusak. Kalau langkah preventifnya apa Pak untuk anggota? Ya itu langkah preventif, kita minta kepada Kepala Satuan Wilayah, Kapolres, memintakan para kasat, para Kapolsek untuk melakukan razia, buka handphonenya satu-satu, dilihat. Nah, saya sendiri aplikasi kayak apa sih? Oh, kalau ada anggota yang ketahuan judi online dipecat gitu Pak? Ya nanti makanya kita lihat apakah dia masuk di ranah kode etik atau nanti di Irjen Pol Karyoto menyebut pihaknya telah melakukan upaya untuk memberantas judi online. Mulai dari pemblokiran web dan rekening bandar hingga menerjunkan Babin Kamtibmas untuk mengedukasi masyarakat untuk tidak bermain judi online. Selain itu, di Reskrimsus Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya telah menempatkan judi online sebagai kejahatan yang luar biasa. Hingga hari ini, di Reskrimsus telah mengajukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs judi online. Selain itu, selama tahun 2024, Polda Metro Jaya telah mengungkap sedikitnya 23 kasus terkait judi online. Karena memang terkait dengan judi online ini bukan hanya mempertaruhkan uang, tapi juga mempertaruhkan masa depan, ya, mempertaruhkan masa depan. Ini yang menjadi konsep perhatian kita, sehingga kemudian menempatkan judi online ini sebagai kejahatan yang luar biasa. Maka cara-cara pemberantasannya pun harus luar biasa. Cara-cara yang kita lakukan terkait dengan upaya pemberantasan tidak pernah ulangi judi online ini, mulai dari hulu ke hilir kita lakukan, mulai dari pencegahan, kita secara efektif melakukan patroli cyber
hasil temuan yang kita temukan di dunia maya terkait dengan praktek judi online ini itu menjadi bahan masukan kita untuk mengajukan blokir situs maupun web judi online ke Kominfo. Termasuk upaya kita pada saat penegakan hukum dilakukan, nomor-nomor rekening, sebagai rekening penampung dan seterusnya itu kemudian kita ajukan blokir. Kita akan blokir bekerjasama dengan OJK maupun PPATK. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Adapun penegakan hukum yang sudah kita lakukan, beberapa tahun sudah kami sampaikan, mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2024 berjalan, sudah 23 kasus yang kita lakukan pengungkapan, termasuk melakukan penangkapan terhadap 56 orang tersangkanya.